Wow, keluarga Haji Faisal panen rezeki memasuki bulan suci Ramadan ketika pandemi COVID-19 masih mencengkram. Ya, omset penjualan usaha bisnis kain Haji Faisal melonjak drastis. Selain itu, sang istri Dewi Zuhriati alias Nenek Galaskai juga kebanjiran pekerjaan di bulan suci Ramadan ini. Tawaran pekerjaan tersebut mulai dari endorse berbagai brand hingga tawaran menjadi bintang iklan busana di bulan suci Ramadan. Lantas, seperti apa sukacita Haji Faisal dan sang istri menerima semua itu? Benarkah rezeki tersebut membuat Nenek Gala ini teringat akan almarhum Febri Andriansyah alias Bibi dan juga Vanessa Angel? Sementara itu, menjalani puasa di bulan suci Ramadan perdana tanpa sosok Bibi dan Vanessa, Haji Faisal dan keluarga justru kembali mengenang berbagai kenangan bersama Bibi dan Vanessa saat melewati bulan suci Ramadan bersama di tahun lalu. Mereka melakukan sahur hingga buka puasa bersama, sembari mencicipi menu masakan khas Padang racikan Ibunda Bibi. Semua kenangan indah itu sulit dilupakan Haji Faisal dan keluarga. Namun, mereka tetap berusaha untuk mengikhlaskannya meski sangat berat rasanya. Lantas, benarkah hal itu dilakukan Haji Faisal dan keluarga karena menyadari akan tanggung jawab mereka untuk melanjutkan hidup, serta mengasuh dan mendidik cucu tercinta Galaskai? Di sisi lain, seperti apa keluarga Dodi Sudrajat menjalani bulan suci Ramadan perdana tahun ini tanpa Vanessa Angel? Benarkah keluarga Dodi justru dihantam badai konflik mulai dari rumah tangga hingga perseteruan Mayang dengan salah satu brand skincare ternama? Benarkah Mayang akan dipolisikan pihak skincare tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca usaha bisnisnya mengalami keterpurukan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, kini Haji Faisal ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi panen rezeki di bulan suci Ramadan. Meski kenaikan omset penjualan tersebut tidak sama dengan omset penjualan sebelum pandemi datang, namun Haji Faisal mengaku gembira dan bersyukur dengan perubahan dan keuntungan yang diraih dari bisnisnya tersebut. Selama ini, Faisal tetap bertahan dalam usaha bisnisnya di tengah cengkraman pandemi COVID-19 karena di tempat ia berjualan, ada kenangan indah yang tidak bisa ia lupakan bersama putra sulung tercintanya almarhum Bibi. Ya, di tempat inilah semasa hidupnya Bibi kerap kali datang dan membantu usaha sang ayah. Bahkan almarhum Bibi juga memiliki tokonya sendiri yang berada tak jauh dari tempat Faisal berjualan. Alhamdulillah sih dagang kemarin-kemarin sih lumayanlah meningkat. Namun demikian kita kan sudah habis babak belur. Artinya habis babak belur gara-gara COVID kemarin selama 3 tahun kan babak belur. Jadi posisi kita baru dalam rangka memulihkan kondisi, tapi tentu tidak bisa dengan secepat membalikkan telapak tangan. Istilahnya kondisi selama 3 tahun yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh para pedagang Tanah Abang itu sangat sulit. Nah, sekaranglah baru dalam 2 bulan ini kami agak lumayanlah omset meningkat, tapi belumlah begitu seperti tahun-tahun yang sebelum COVID. Ya kalau dibilang meningkat, katakanlah kemarin omset mungkin
40 sekarang naik jadi 70. Posisi kita 40. Sekarang udah dekat bulan puasa udah berada di posisi 70. Tapi dari 70 ke 100 ini ini yang ini mungkin memakan waktu kali. Makan waktu atau proses. Ini usaha saya di sini. Terus anak saya Febri dulu usahanya di atas, punya toko dua kios. Udah lama juga sih, cuman dulu 100 lantai jadi nggak semua. Sekarang saya semua gitu. Kain itu pasti saya. Kenapa? Alhamdulillah ya dia pergi ke tempat orang, kalau yang kenal sama kita biasanya orang nggak banyak cerita. Ini anaknya Pak Haji, kalau ngambil bahan di situ tanpa bayar dulu nggak ada masalah bagi orang. Iya kalau di sini kalau kondisi membaik ya. Kondisi membaik, kondisi stabil, masyarakat belanja, netizen belanja ya. Itu barang di Tanah Abang ini barang-barang laku aja dijual nih, kayak celoti baby doll, kayak wall piece, kayak desa, kayak banyak sekali macamnya. Kalau harga sih relatif lah, dan sekarang pun insya Allah mudah-mudahan di dalam kondisi menstabilkan. Nah, menstabilkan dalam kondisi menstabilkan sekarang. Mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama, pandemi ini berhenti. Dan pedagang laris lagi, tentu para pekerja akan kembali bekerja. Di toko Pak Haji ini kita belanja bahan ini untuk kita produksi untuk persiapan nanti penjualan dari minggu depan sampai habis Lebaran. Pastinya senang banget karena Pak Haji beliau orangnya ramah, baik dan menerima siapa saja yang datang ke sini. Saat Faisal gembira karena omset penjualan di usaha bisnis kainnya mengalami kenaikan cukup drastis selama bulan suci Ramadan, sang istri Dewi Zuhriati, yang notabene nenek gala ini juga kebanjiran job selama bulan suci Ramadan. Ya, selain rajin membuat konten meracik berbagai menu masakan untuk channel YouTube-nya sendiri sembari mengasuh gala cucunya, istri Haji Faisal ini juga kebanjiran job mulai dari endorse hingga teranyar yang menghebohkan jagat maya, yaitu menjadi model iklan busana. Berbagai aktivitas tersebut dijalani Dewi untuk mengurai kabut duka yang masih menggelayuti kalbunya pasca meninggalnya sang putra Bibi dan menantunya Vanessa Angel. Tapi yang terjadi, berbagai pekerjaan yang dilakoni nenek gala ini justru disadarinya sebagai buah usaha almarhum Bibi dan Vanessa dan membawa memorinya kepada kedua sosok tersebut. Nah, Bu Dewi memang demi cucu ya, itu dia kan punya kios 2 itu udah tutup sekarang. Karena demi menjaga si Gala, demi mengawasi Gala di rumah, tentu nggak mungkin kita serahkan aja sama mbaknya kan. Maka dia udah saya tutup. Itu di Jeniso ya? Iya, di Jeniso. Nah, itu Mama kemarin bikin video klip di situ. Ya, saya lihat sih bagus ya. Jauh hal itu positif, kami jalanin, apalagi seperti endorse ya itu hampir setiap saat ya sudah kami jalan. Kami akan lakukan aja dengan hati. Ya sebenarnya kalau dituntung sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan juga lah bagi kami. Ya harapan saya ke depan mudah-mudahan sehat-sehat selalu, kemudian bisa beradaptasi, dia rukun-rukun damai saja. Terus masyarakat bisa menerimanya dan selalulah rendah hati. Luar biasa Haji Faisal dan keluarga justru panen rezeki dalam usaha dan bisnis mereka saat memasuki bulan suci Ramadan. Benarkah pada Ramadan perdana tanpa sosok Bibi dan Vanessa, keluarga Haji Faisal masih terkenang akan 2 orang tercinta mereka dalam selimut duka mendalam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Wow, Haji Faisal ayah Fuji panen rezeki dari usaha bisnisnya di bulan suci Ramadan, namun di sisi lain menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan perdana tanpa sosok putranya almarhum Febri Andriansyah alias Bibi dan Vanessa Angel.
membuat Haji Faisal dan keluarga masih dirasuki rasa duka yang mendalam lantaran kembali mengenang dua sosok orang tercinta mereka yang tidak lagi melewati Ramadan kali ini bersama karena telah tiada. Padahal pada Ramadan tahun lalu, Faisal dan keluarga masih bisa sahur hingga buka puasa bersama dengan menu makanan khas Padang kesukaan mereka, racikan Ibunda Bibi. Ya sih, seperti yang saya sebutkan barusan, dalam suasana puasa sekarang baru berjalan beberapa hari ini, kami nikmati aja lah ya, apapun perjalanan hidup itu, kadang kesibukan itu ya sangat menyita waktu lah ya, banyak sekali kesibukan kami sekarang. Namun kami jalankan aja dengan santai, dengan bersukaria ya, walaupun jauh di dalam lubuk hati kami itu rasa duka itu memang sangat sangat mendalam di kami, sangat terasa ya. Apalagi kadang-kadang kondisi baik di saat yang terasa sekali sekarang adalah di saat sahur ya. Di saat sahur terasa sekali. Di saat berbuka mungkin karena lumayan ramai juga saya, beberapa orang ya selalu ada ya, sehingga nggak begitu tapi dibilang nggak. Namun kan si almarhum Febri dengan Panes mungkin wartawan juga tahu dia kan selalu ceria dan selalu heboh dia. Namun sekarang tentu kehebohan itu kurang. Ingat juga almarhum itu pasti tersedak. Saya tersedak, mamanya nangis. Jadi kalau begitu terus kapan kami akan nyaman ya di dalam usia-usia yang sudah senja ini kan. Jadi ya saya pikir udahlah biarin aja, udah toh yang masih ada ini, yang masih sehat-sehat ini aja lah yang kita jaga, yang kita pelihara. Ini anak sebagai gantinya, cucunya, anaknya sebagai cucu kita, ini aja lah yang kita besarkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan yang manfaat yang terbaik buat almarhum Febri dan Panes kan, orang tuanya kan. Ya kita didik lah, itu aja pikiran saya lagi, tanpa berpikir panjang. Dulu mungkin suasananya berbeda dari sekarang. Di waktu anak kami yang besar itu yang namanya si Febri itu kami selalu hebohnya dia selalu bikin bikin sesuatu yang kami kadang-kadang tidak terduga, misalnya bawa makanan pulang. Kalau di zamannya si almarhum memang suasananya beda dengan suasana yang ada pada saat sekarang. Ya kalau tentu sekarang sangat jauh berbeda suasana. Kenapa? Di waktu itu adik-adiknya kan belum sesibuk sekarang. Jadi saya berbuka puasa itu selalu ngumpul sama-sama. Walaupun umpamanya nggak berbuka puasa, di sahur kadang-kadang juga dia datang ke sini. Ya, dan kebetulan kan tahun kemarin kan PPKM. Jadi dia memang banyak berbuka di sini bawa istrinya, karena sekalian sholat tarawih. Sebenarnya masih, cuman gimana ya? Sibuk kerja, jadi nggak dirasa-rasain kali ya. Ya kayak udahlah. Cuman ada satu momen sedihnya, mending ngelakuin kalau hal lain gitu. momennya lagi pas, ya sedih sih. Karena duka orang kan itu bukan kayak cepat atau lama ya. Nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Nggak ada Pokoknya kalau udah formulanya. ikhlas ya ikhlas. Kalau belum, ya mau sampai 10 tahun ya udah gitu aja Iya. rasanya. Ramadan sebelumnya kan ada almarhum, mama almarhumah, buka puasa bareng di suatu restoran atau di rumah yang sederhana dengan kekeluargaannya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi ya ini Ramadan baru untuk keluarga kami sih. Pasti ada banget, karena biasa buka bersama di rumah, biasa buka bersama di luar juga. Pastinya kangen banget sama momen-momen itu, sahur terutama ya. Ya kalau tahun ini nggak ada dia, pasti sedih lah ya. Soalnya anak-anak saya itu, dia kan misalnya nggak sempat ke rumah, pasti ngirim makanan. Terus dia video call, bilang, ini mah masakan. Ini Bibi nggak sempat, sama Panas nggak sempat ke situ. Kita makannya di sini. Udah dikirimin makanan. Dan besok kan nggak ada lagi.
Kenangan akan almarhum Bibi dan Vanessa kembali hadir di benak Haji Faisal dan keluarga di bulan Ramadan perdana tahun ini adalah sisi manusiawi yang tak bisa hilang begitu saja dalam sekejap seperti memori alat elektronik. Mungkin butuh waktu lama bagi Haji Faisal dan keluarga bisa mengurai rasa duka yang masih terpatri di hati mereka. Yang bisa dilakukan Haji Faisal saat ini adalah berusaha untuk ikhlas, menerima dan menghadapi kenyataan duka yang getir dan menyayat hati itu. Sebab mereka harus terus melanjutkan hidup dengan segala tanggung jawab yang mereka miliki, di antaranya mengasuh, membesarkan dan mendidik cucu mereka Galaskai yang telah ditinggal selamanya oleh kedua orang tuanya. Ya dibilang sepi banget karena ada admin, ada cucu juga, enggak juga lah ya. Tapi ya pasti terasa sepi. Artinya apa yang diperkirakan dahulu tidaklah secepat ini menurut kita kepergian anak kita. Itu kita yang merasa kadang-kadang tersedak ya. Mungkin suatu saat anak-anak akan nikah. Tetapi tidaklah secepat itu, hilang begitu saja ya. Namun ya sesuatu berkata lainnya terus gimana. Kami tentu harus belajar menerima. Ya, belajar. Sejauh ini masih bisa lah ya. Enggak ada pernah kami mimpi. Saya tanya mama juga enggak pernah. Mama enggak. Bapak juga enggak ada mimpi kan. Paling saya hanya menghayal-hayal aja tentang dia. Tapi kalau begitu nanya, malam kadang tidur sebelum, mama pernah mimpi enggak? Enggak. Terus saya menghayal-hayal gitu aja cuman enggak pernah mimpi enggak. Alhamdulillah sih karena ya mungkin ya benar lah apa yang dikatakan orang-orang tua-tua dahulu ya. Apabila anak itu kita kirim selalu doa, kita sudah memohon dulu untuk artinya agar dia mendapat tempat yang baik, yang layak. Doanya cukup mengalir dari orang tua. Ya dia enggak ada mimpi dia, enggak ada mimpi panas, enggak ada. Ya semuanya berjalan sebagaimana biasa aja. Sedih itu bukan karena gimana-mana. Aku sedih, aku udah sampai sejauh ini, sudah sampai sebesar ini. Cuman dapet Bika Vanes tuh sekarang nggak ada. Mungkin iya ngeliat aku di atas sana, tapi aku nggak ngeliat mereka tuh kayak sayang banget sih sebenarnya. Kayak kan aku sampai sejauh ini, sampai sebesar ini buat mereka, tapi mereka yang nggak ada depan muka aku tuh kayak jadi. Kenangan Haji Faisal dan keluarga akan sosok tercinta mereka, Bibi dan Vanessa, yang kembali menyelimuti kalbu mereka di bulan suci Ramadan perdana tanpa keduanya. Seperti apa keluarga Dodi Sudrajat melewati bulan suci Ramadan kali ini? Benarkah keluarga Dodi melewatinya dengan diwarnai konflik panas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bella Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ketika duka masih menyelimuti Haji Faisal dan keluarga melewati bulan suci Ramadan karena kembali terkenang akan sosok almarhum Bibi dan Vanessa, keluarga Dodi Sudrajat justru melewati bulan suci Ramadan dengan diwarnai konflik panas. Selain prahara rumah tangga dengan Puput istrinya, putri Dodi yaitu Mayang juga terlibat seteru dengan salah satu brand skincare ternama. Mayang yang baru-baru ini protes melalui sosial media karena mengaku wajahnya rusak pasca menggunakan skincare tersebut. Kabarnya akan dilaporkan ke polisi oleh pihak skincare tersebut ke Polda Metro Jaya. Alasan Mayang dilaporkan adalah karena ulah dirinya membuat pihak skincare dirugikan, baik secara material maupun imaterial. Namun hingga 2 hari lalu, pihak skincare tersebut baru berkonsultasi dan mengumpulkan alat bukti dan akan segera melaporkan Mayang. Pihak skincare juga sudah menerima 2 kali somasi dari pihak Mayang melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas. Jadi sekarang aku ke sini untuk koordinasi sama pihak berwajib terkait LP yang mau kita buat sama melengkapi dokumen-dokumen. Ya. Ini saya harus konsultasi dulu sih.
Pihak sana kan sudah ini ya, somasi 2 kali. Kemarin malam aku terima somasi yang kedua, jadi kita mau melaporkan balik. Karena kan selama ini kita gak diem aja sih ya, kita beritikat baiklah mau minta permintaan maaf dari saudari Mayang, tapi kan tidak digubris. Jadinya kita malah disomasi, jadi sekarang kita melapor kalau pertama tuduhan-tuduhan terhadap kita tidak berdasar. Lalu juga ada penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ada yang lain? Betul, terlapornya saudari Mayang. Kerugiannya ada kerugian material sama imaterial pastinya. Lebih ke imaterial ya, karena kan kita jadi kehilangan potensial customer. Jadi banyak tuh DM yang masuk ke IG saya pribadi, ke Instagramnya Tanskin, ke marketplace, bertanya-tanya benarkah ini produknya bikin breakout. Terus sales kita juga turun, terus juga IG-nya Tanskin sempat kena shadow ban, jadi kita tidak bisa melakukan promosi lewat Instagram selama beberapa hari. Ada antara juta. Tapi yang paling banyak sih DM masuk DM hujatan ya kepada Tanskin dan kepada saya langsung. Atas rencana laporan pihak skincare tersebut terhadap Mayang, Farhad Abbas selaku kuasa hukum mengaku merasa ada yang aneh. Pihaknya belum menerima satupun somasi dan permintaan maaf dari pihak skincare, justru kabarnya hendak dilaporkan. Padahal pihaknya yang sudah 2 kali melayangkan somasi kepada skincare tersebut masih menunggu 2 hari, sekitar hari Senin awal pekan besok, melayangkan laporan terhadap skincare tersebut. Kecuali pihak skincare bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Mayang. Sebab pasca wajahnya rusak dan timbul jerawat, Mayang mengaku trauma dan kurang percaya diri karena masih ada bekas seperti bintik hitam pada wajahnya. Saya sudah katakan kalau mereka itu, kalau undang-undang ITE, kalau mereka itu harus minimal ada 2 kali somasi. Kita belum pernah menerima 2 kali somasi. Justru kita yang sudah 2 kali somasi. Kalau Tanskin skincare perusahaan kecantikan ini sudah kita somasi 2 kali, justru kita yang bisa melaporkan dia. Harusnya kita ngelaporin dia gitu. Jadi cara kalian ini saya ingatkan ya buat perusahaan. Mayang ini kan adalah konsumen. Nah, konsumen ini mereka kan perlindungan konsumen gitu. Ya kalau merasa profesional, harusnya kalian itu pergi merawat Mayang gitu. Masalah ganti rugi nomor 2 deh gitu. Bagi Mayang, walaupun dia bayar juga, yang penting ada dokter yang bertanggung jawab atas obat tersebut, itu nggak ada masalah buat keluarganya Dodi. Tapi jangan orang yang mencari kecantikan kalian takut-takutin mau dipolisiin gitu. Apanya rugi material? Dia harus membuktikan kerugian imaterialnya mana gitu. Kan saat ini kan orang nggak percaya sama Dodi dan Mayang. Mayang kan diejek-ejek, kenapa? Berarti kan dia masih dipercaya. Justru semakin mau dilaporkan semakin dipermalukan di media sosial Mayang. Mayang yang mukanya gara-gara obat itu rusak dibilang jelek, kan dipermalukan. Jadi yang punya kerugian imaterial itu ya klien kami. Makin maju untuk balik melapor nggak sih Bang? Karena kan di sini Ya kita tunggu dulu, masih 2 hari kan baru kemarin somasinya. somasi yang kedua ya Bang? Yang kedua. Nanti kita tunggu hari Jumat, Senin depan lah. Oh iya, pasti Tanskin kita pasti laporin. Justru malah harusnya yang berhak melapor adalah Mayang ya? Mayang. Biasanya itu kalau ada orang luka rusak itu bukan Mayang lapor, polisi yang pergi jemput, periksa pabriknya. Iya nggak usah, iya banyak kan begitu kan, ada yang ini ada apa yang diperiksa performnya, bukan kita yang lapor, kita nggak perlu. Biasanya itu kalau ada orang luka rusak itu bukan Mayang lapor, polisi yang pergi jemput, periksa pabriknya. Ya kan ada ancaman hukumannya pasal 32, 4 junto 48 kan, junto kerugiannya bisa 5 miliar, 2 miliar kan, tergantung pasal yang bukan menyangkut mukanya, menyangkut menyampaikan rahasia pribadi gitu. Sebelah kiri sama kanan, iya hitam itu, iya. Iya jadi hitam. Ya. Kemarin itu merah karena sudah nggak dipakai lagi, jadi dia mengering.
dan sisanya jadi bekasnya jadi hitam kiri kanan kelihatan ya. Cekit-cekit gitu kayak perih. Perih, timbul jerawatkah atau seperti apa? Langsung timbul jerawat. Maksudnya malamnya langsung timbul jerawat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.